bahas. Nah, barusan yang udah saya sampaikan di dalam kitab Fathul Izar ini, tata krama kita melakukan berhubungan intim itu ada 3 sebelum kita melakukan berhubungan intim, 3 ketika sedang melakukan berhubungan intim, dan 3 sesudah kita melakukan berhubungan intim. Nah, saya akan menerangkan salah satunya, tetapi dengan apa yang sudah saya bacakan, saya ingin menerangkan yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih spesifik langsung ke bagian inti ketika mau melakukan berhubungan intim. Karena kalau sebelum melakukan berhubungan intim di video sebelumnya saya udah agak dibahas sedikit. Jadi saya ingin menerangkan ke pas waktu bagian intimnya. Nah, jadi ketika para ibu sama para bapak udah siap nih, ceritanya di kamar nih, udah mau melakukan berhubungan intim gitu ya. Suami itu udah merayu-rayu dulu istrinya dengan senang hati, istrinya udah apa itu, udah bergairah gitu ya istrinya. Kalau istri udah bergairah gitu, biasanya hati sang istri itu udah terbeli sama suaminya. Nah, ceritanya udah deh selesai gitu ya. Nah, ketika mau melakukan berhubungan intim, kemudian kan sang istri itu mau mengekspresikan kan kepada suaminya, yang ingin mengekspresikan rasa cintanya itu kepada sang suaminya. Ibu sadar nggak apa yang biasanya ibu belai-belai kepada sang suami kalau mau berhubungan intim? Kalau yang belum memahaminya, itu kebanyakan wanita itu akan membelai dulu kepala suaminya ya. Tulis seneng kalau apa itu nyubit-nyubit pipinya gitu ya. Tulis agak membelai-belai kepada punggung sang suaminya. Perasaan ibu itu ingin mengekspresikan rasa sayang dan rasa cinta saya kepada sang suami gitu kan. Nah, ibu tahu nggak apa yang ibu lakukan itu ketika ibu membelai kepalanya, kemudian memegang pipinya, itu gak terlalu ngefek bu kepada suami kita. Itu gak terlalu ngefek kepada suami kita. Kenapa? Bahkan sebagian suami mungkin merasa terganggu kalau kita belai-belai dulu kepalanya ataupun pipinya. Mungkin saja sebagian lelaki itu akan merasa terganggu. Kenapa? Alasannya itu adalah karena kulit laki-laki itu lebih tebal daripada kulit wanita. Jadi memang begitulah Allah menciptakan, ketika seorang laki-laki itu sudah baligh ya, maka kulit laki-laki itu akan lebih menebal. Gitu ya, kulit laki-laki itu akan lebih menebal. Kenapa akan lebih menebal? Karena itu adalah merupakan suatu perlindungan kepada laki-laki. Karena laki-laki itu kan yang mencari nafkah di luar. Kalau misalkan dulu laki-laki itu yang memburu deh gitu ya, yang memburu hewan gitu ke hutan, sehingga kan membutuhkan perlindungan yang lebih tebal daripada wanita. Nah, oleh karena itu kalau kita misalkan pegang dulu kepalanya, kita cubit-cubit dulu pipinya, itu nggak akan terlalu terasa oleh laki-laki karena kulitnya itu yang tebal. Jadi kalau begitu, kalau kita mau melakukan berhubungan intim, apa yang pertama dipegang oleh seorang wanita? Ini tips untuk wanita. Untuk seorang wanita kalau mau melakukan berhubungan intim, yang pertama dipegang gitu, kok ditebang. Yang pertama dipegang itu adalah langsung ke area khusus laki-laki. Bagi yang udah punya suami itu udah tahu apa maksudnya ini. Jadi langsung ibu itu jadi langsung memegang ke Mr. P-nya suami kita. Justru laki-laki itu akan lebih senang dan akan lebih mudah terangsang kalau ibu tuh langsung memegang ke sana. Dengan terus-menerus memegang aja ke sana terus. Jadi kalau suami lagi merayu, kita juga lagi merayu suami, ibu tuh langsung pegangnya ke sana. Bahkan maaf sekali ya, kalau agak perkataan yang agak kurang enak didengar, karena ini mau dalam hukumnya juga boleh. Apalagi kalau misalkan udah kita memegang Mr. V suami, ibu itu agak sedikit mencium, maaf ya, agak sedikit mencium ataupun menjilati Mr. P suami. Itu udah yakin deh, langsung nih berdiri deh ya yang punya suami gitu. Kalau nggak percaya tanyain jadi suami ibu. Begitu. Kenapa? Karena Mr. P suami itu kulitnya itu lembut dan banyak sekali syaraf yang tertimbun di Mr. P suami kita.
artinya di laki-laki lah. Oleh karena itu kalau kita memegang bagian Mr. V-nya itu, rangsangannya itu akan lebih cepat didapat oleh suami kita. Begitu alasannya.